Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Luar biasa ya, fenomena dakwah taklim ma'rifat yang mengguncang dunia maya. Sebetulnya bukan hanya dunia maya ya, tapi dunia nyata pun sekarang sudah terguncang oleh uraian-uraian dan video-video taklim ma'rifat yang disebar oleh murid-murid dan simpatisan taklim ma'rifat yang ada hampir di seluruh Indonesia. Sebenarnya sudah 3 tahun guru besar taklim ma'rifat Mr. TM berjibaku sendiri menjelaskan tentang metodologi agama yang hilang di akhir zaman. Sudah banyak sekali uraian-uraian, video-video yang menjelaskan tentang isu-isu krusial yang kalau kita kumpul sudah ratusan ya video-video tersebut. Intinya bahwa isu-isu krusial yang diangkat oleh Mr. TM, kalau kita mau rangkum dalam beberapa hal, antara lain yang paling kardinal, yang paling utama, yang paling urgen adalah Allah itu wujud di dunia ini. Kemudian ada Rasul di zaman ini. Nah, 2 hal tersebut sangat urgen, sangat krusial karena berhubungan dengan isu yang ketiga, yaitu kesaksian syahadat. Kemudian isu yang lain tentang Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir. Ini luar biasa ya, karena mungkin banyak penceramah, ustaz, kiai, dan ulama-ulama yang tidak pernah mengangkat isu ini. Kemudian isu yang lain seperti akhirat itu sekarang, bukan nanti, seperti kata ulama-ulama yang sering ceramah-ceramah di media sosial menyatakan bahwa akhirat itu nanti, padahal akhirat itu sekarang. Jika kita tahu alamatnya, jalannya, dan syarat rukunnya untuk masuk ke dalam dimensi tersebut. Kemudian isu yang lain adalah ibadah itu wajib berwasilah. Kenapa? Manusia berada di dunia, Allah ada di ujung langit akhirat tertinggi, beda dimensi. Karena itu Allah membuat sistem di mana manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, tapi ada sistem wasilah. Ada Rasul pembawa wasilah. Kemudian isu yang lain seperti syariat itu beda-beda, tapi hakikatnya sama saja. Agama itu cuma ada satu, ma'rifatullah. Hanya di setiap existing zaman, situasi dan kondisi, agama itu ditafsirkan menjadi berbeda oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian syariat itu tidak wajib. Luar biasa ya. Syariat agama tidak wajib. Yang wajib itu adalah syariat budi pekerti. Rasulullah sendiri awal-awalnya tidak bersyariat agama, tapi dia bersyariat budi pekerti. Syariat agama lahir sebagai buah daripada ma'rifatullah. Kemudian isu yang diangkat juga seperti
kita tidak wajib belajar mushaf Quran, tapi yang wajib kita pelajari adalah Quran Qadim. Nah, inilah beberapa isu krusial yang diangkat oleh guru besar kami Mr. TM dalam uraian-uraian dan video-videonya yang banyak beredar di media sosial. Jika kita coba membahas satu persatu, mohon maaf karena kami adalah muridnya, maka kami juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ingin belajar di kampus Taklim Marifat. Yang paling pertama tentang Allah yang wujud. Ini luar biasa ya, karena mungkin banyak sekali ulama yang tidak berani untuk membahas masalah ini. Allah itu mempunyai sifat as-sahir wal batin. Dia punya sifat zahir dan sifat batin. Sepanjang berbicara tentang sifat Allah yang batin, yang gaib, yang gaibul gaib, maka Allah itu unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Dia tidak serupa dengan siapapun, tidak bisa digambarkan dengan segala macam persepsi yang ada dalam pikiran kita. Makanya dia gaibul gaib, laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat zahir. Dia punya sifat wujud. Dalam sifat 20 yang pertama, dia punya sifat wujud. Nah, sifat wujud inilah yang harus kita ketahui, harus kita saksikan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, kesaksian syahadat kita, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang kita saksikan di sini adalah Allah yang wujud, bukan Allah yang batin, bukan Allah yang gaib, tapi Allah yang wujud di dunia ini. Kemudian kita juga harus bersaksi tentang Rasulullah di zaman ini. Nabi Muhammad itu bukanlah Rasulullah terakhir, dia Nabi terakhir. Tapi Rasulullah tetap ada sampai akhir zaman. Makanya kesaksian syahadat harus kita saksikan itu. Antara Allah yang wujud dan Rasulullah di zamanmu sendiri. Ini luar biasa ini. Karena setahu saya belum ada ustaz, kiai, ulama besar pun yang membahas tentang masalah ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui Allah yang wujud dan Rasulullah yang ada di zaman kita sendiri, maka kita dengan mudah dapat bersaksi. Syahadat kita benar, karena kita bersaksi tentang Allah yang wujud dan Rasulullah di zaman ini. Setelah mengetahui Rasulullah di zaman ini, maka kita akan mengenal Rasulullah di zaman yang 1450 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda menyimak uraian-uraian dan video-videonya dengan pikiran yang bersih, kalbu yang suci, maka akan tercerahkan. Tapi kalau Anda menyimak dengan amarah, dengan dogma yang sudah terpatri di kepala, maka Anda tidak akan mendapatkan esensinya. Kemudian tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tapi bukan Rasulullah terakhir. Ini penting kita ketahui bersama bahwa harus kita bedakan antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad.
Nabi Muhammad bin Abdullah, jasmaninya, orangnya yang punya masa hidup di dunia ini. Dan dia sudah berlindung, sudah meninggal 1450 tahun yang lalu. Tapi Rasulullah Muhammad, yang ada di dirinya Muhammad, itu tidak pernah mati. Rasulullah Muhammad inilah yang waris. Dia waris kepada orang-orang pilihan Allah, arwahul mukaddasah, yang kamil mukamil, halis mukhlisin. Dan itu waris-waris terus. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa ada ulama waris. Tapi ulama waris itu bukan 2, 3 atau lebih, bukan. Tapi di sini masa ada satu ulama-ulama waris hingga akhir zaman. Jadi salah persepsi Anda kalau mengatakan bahwa semua ulama yang hafal Quran, pintar ceramah segala macam itu adalah ulama waris. Bukan waris begitu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah mewarisi rohaniah Rasulullah Muhammad. Dan itu ada di setiap zaman. Dalam Al-Quran disebut bahwa mereka adalah Rasulun min anfusikum. Bahkan tegas sekali di Al-Kahfi 17 menyatakan bahwa mereka lah waliyam mursida. Nah, itulah ulama-ulama waris. Kemudian yang dibahas lagi dalam ceramah-ceramah Tuan Guru Mr. TM itu ibadah wajib lewat wasilah. Ini luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tapi kenapa dia membuat sistem agar manusia itu bisa berhubungan dengan dia? Tidak langsung-langsung. Jadi salah besar orang yang menyatakan bahwa dia bisa beribadah langsung kepada Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa beribadah kepada Allah? Anda tidak kenal Allah, Anda tidak kenal Rasulullah di zamanmu. Nah, makanya ada sistem wasilah. Sistem yang dibuat oleh Allah lewat Rasul pembawa wasilah. Ada jembatan Siratal Mustaqim. Itulah wasilah yang dibawa oleh Rasul pembawa wasilah. Kemudian isu yang lain seperti tidak wajib belajar Quran mushaf. Ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena selama ini coba kita perhatikan betapa banyak yang belajar kitab mushaf, tapi yang dipelajari hanya bukan esensinya, tapi hanya cara membacanya, cara menghafalnya, cara mengartikannya. Padahal yang paling esensi adalah belajar Quran Qadim. Belajar Quran Qadim hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang telah Islam, orang-orang yang telah iman. Siapa orang-orang yang telah Islam itu? Ya orang yang telah mengenal Allah yang wujud di dunia ini dan Rasulullah di zamannya. Siapa orang yang telah iman? Ya orang-orang yang telah dibayat, telah dimasukkan nur iman dan nur kitab ke dalam dadanya. Bukan hanya sekedar orang-orang yang percaya, yakin. Jadi kira-kira begitu ya. Kemudian isu-isu lain seperti salat itu harus menyambungkan frekuensi dan gelombang. Nah, ini adalah bahasa dimensional ya. Sebetulnya tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang belum masuk dalam lingkaran ilmu ma'rifatullah. Jadi kalau ingin mengetahui secara detail tentang bagaimana salat itu bisa mi'raj,
Salat itu bagaimana menyambungkan dengan gelombang Allah dan frekuensi Rasulullah, ya Anda harus belajar. Anda harus masuk ke dalam lingkaran ilmu ini. Bukan berteriak-berteriak dari luar. Seolah-olah kami ini mengajarkan aliran tersesat. Karena beberapa waktu yang lalu kami digerebek ya mungkin di Makassar, katanya kami ini menyebarkan aliran tersesat. Padahal Anda belum mengenal kami. Anda belum mengenal apa-apa yang dipelajari di kampus Taklim Ma'rifat. Mungkin terlihat dalam video-video kami kata-katanya kasar, arogan. Sebetulnya itu hanya untuk membongkar dogma yang ada di kepala, ya. Supaya teman-teman semua bisa belajar agama yang ilmiah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Jadi kalau ada sebagian teman-teman yang mengira dan menuduh kami bahwa kami ini mengerjakan aliran tersesat, boleh silakan datang ke kampus kami. Tapi Anda harus tahu bahwa di kampus kami tidak dipelajari syariat. Kami belajar tentang hakikat, doing practical. Bukan lagi syariat yang menghafal-hafal kitab apa segala macam, bukan. Jadi kira-kira begitu, ya. Ada sekitar 10 isu krusial yang selama ini diangkat oleh guru besar kami untuk memberikan pencerahan kepada umat di akhir zaman, bahwa sebenarnya kita umat Islam di akhir zaman ini sudah sampai kepada titik nadir, titik terendah dalam pemahaman agama. Kita tidak mengenal sama sekali Islam. Tidak tahu itu ma'rifatullah. Hanya sekedar Islam teori, Islam syariat. Nah, inilah yang kami coba sekarang untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua, bahwa Islam sebenarnya adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat tinggi dan tidak ada perbandingannya. Dan harapannya menjadi al-aslamu rahmatan lil alamin. Bukan lagi agama pengkotak-kotakan yang saling benci, merasa diri paling benar. Kalau berbeda dengan pemahamannya, mengkafir-kafirkan, memfasik-fasikkan orang. Jadi silakan teman-teman, ya, yang ingin belajar di kampus Taklim Ma'rifat bisa merapat. Kami sudah ada di sekitar 75 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami punya yayasan yang jelas. Yayasan Wasilah Naqs Nusantara yang kantor pusatnya ada di Makassar. Tarekat kami juga jelas, tarekat yang Muktabarah, tegak lurus langsung Rasulullah, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Sedangkan Taklim Ma'rifat hanyalah casing kami, baju kami untuk dakwah di media sosial. Semoga tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.